Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jam 10 malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, pengalaman dari teman saya pribadi ketika dia masih SMA di tahun 2001. Dia ngekos di salah satu rumah kos dan di sanalah kejadian-kejadian aneh dia alami. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita semua dengarkan ceritanya. Sebelum teman-teman semua mendengarkan ceritanya, teman-teman pastikan pintu, jendela, kamar kalian tertutup rapat dan pastikan juga di belakang teman-teman semua tidak ada sesuatu apapun. Namaku Adi. Aku akan menceritakan sebuah kisahku yang aku alami ketika aku masih duduk di bangku SMA. Aku sekolah SMA di luar kota. Dari tempat tinggalku, jika dilaju memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Sebenarnya, kota di mana sekolah SMA aku berada itu dekat dengan rumah Uwa atau kakak dari ibuku. Namun karena tak ingin merepotkan, aku izin ke orang tuaku dan orang tuaku pun mengizinkan untuk lebih memilih indekos saja. Dan ternyata perantau-perantau yang masih bersekolah sepertiku ini banyak yang tinggal indekos di wilayah belakang dekat sekolah SMA aku. Aku kos dengan satu temanku di salah satu rumah kos khusus pria. Ya, kupikir agar biaya kos bisa lebih minim tentunya. Temanku bernama Putra. Dia pun adalah teman sekelasku di SMA. Aku dan Putra membayar biaya kos untuk 1 tahun sekaligus. Tempat kosku itu adalah rumah yang berisi beberapa kamar. Ada 4 kamar tepatnya. Ada ruang tamu, dapur, dan 2 kamar mandi, dan sumur yang tempatnya berada di luar bagian belakang rumah kosku. Dari pintu masuk rumah kosku, aku dan temanku mendiami kamar nomor 4 yang berada di bagian paling belakang, berhadapan langsung dengan dapur dan bersebelahan dengan pintu belakang yang menuju kamar mandi dan sumur. Singkat cerita, sudah seminggu telah aku lewati di rumah kosku ini, dan berjalan wajar-wajar saja. Hingga suatu saat, kala itu aku pulang lambat karena aku mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolahku. Namun Putra teman sekamarku pulang siang karena dia tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Aku sampai di tempat kosku jam 4:30 sore. Ketika itu, aku lihat Putra teman sekamarku sedang tidur siang ditemani beberapa teman samping kamar yang juga ikut tidur di kamarku. Ya, banyak teman samping kamar jika siang hari banyak yang berkumpul di kamar kosku ini. Entah kenapa, mereka bilang jika siang hari suasana cuaca di kamar kosku ini sangat sejuk dan nyaman dibanding dengan 3 kamar lainnya. Namun, jika malam hari tiba, biasanya malah aku dan Putra teman sekamarku yang beralih main ke kamar mereka. Karena pada malam hari cuaca kamarku berbanding terbalik, gerah dan panas.
Setelah tiba di kamar kosku, kemudian aku bergegas untuk membersihkan diri, mandi, dan setelah itu memasak mie instan sambil menunggu maghrib tiba. Dan saat maghrib tiba, teman-teman samping kamarku pun kembali ke kamar mereka masing-masing. Biasanya selama 1 minggu di kosanku ini, aku sholat maghrib, isya maupun subuh selalu di musola. Namun saat itu aku merasa lelah sekali, mungkin karena kegiatanku tadi siang sampai sore hari di sekolah. Dan aku pun bergegas mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat di kamarku saja. Setelah melaksanakan sholat maghrib dan isya, aku pun lanjut untuk membaca Al-Quran seayat 2 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Namun, sedari tadi aku sholat dan sekarang membaca Al-Quran, aku merasa hawa cuaca di kamarku ini membuatku tidak nyaman sekali. Gerah, panas, sampai-sampai keringat mengucur deras di wajah dan badanku. Aku benar-benar tak kuat menahannya. Sampai bacaan Al-Quran pun aku hentikan saja. Shadaqallahul azim. Lalu aku keluar kamar dan ikut masuk di kamar teman lainnya untuk bersantai dan mengobrol. Hingga tak terasa waktu sudah jam 11 malam. Aku dan Putra teman kamarku kembali ke kamar untuk beristirahat dan tidur. Hingga sekitar jam 2 pagi aku terbangun karena merasa sangat haus. Aku pun bergegas untuk menuju dapur. Namun belum sempat aku beranjak bangun dari kasur, aku terdiam tak bergerak. Mataku melihat sosok perempuan berambut panjang yang mengenakan pakaian dress putih sedang membelakangiku, melayang, terbang menembus tembok kamarku itu. Dan sekali dia melihat ke arahku, astaga, matanya hitam, dengan muka sangat pucat, menyeringai tersenyum dingin dengan mengeluarkan suara tawa yang benar-benar menakutkanku. Entah berapa lama setelah sosok itu hilang, belum reda jantungku pun berdegup kencang. Dari arah luar jendela kamarku terdengar ada suara orang menyapu dengan sangat kerasnya. Aku tersentak dan segera membangunkan Putra, teman sekamarku yang sedang lelap tertidur. Lalu kami mengecek keluar jendela. Namun aneh, tidak ada sesuatu apapun di luar sana. Dan kata Putra, mungkin aku kecapean dan berhalusinasi saja. Lalu kemudian dia melanjutkan tidurnya kembali.
Sementara aku masih duduk di kasur dan bingung memikirkan kejadian yang barusan saja aku alami. Sampai tiba-tiba aku mendengar di luar belakang rumah kosku ada suara orang sedang menimba air di sumur. Sontak adrenalinku kembali naik. Siapa yang menimba air di jam 2 lewat ini? Suasana hati dan perasaanku sangat tak karuan pada saat itu. Aku tak berani membangunkan kembali Putra, dan aku pun tak punya keberanian juga untuk mengecek ke belakang rumah. Mulutku hanya bisa terus berdoa, sampai tak sadar mataku pun terpejam. Pagi hari, aku pun terbangun, pergi ke sekolah seperti biasanya. Siang sepulang dari sekolah, aku diantar Putra untuk menceritakan dan menanyakan kejadian semalam kepada pemilik kosanku. Tapi menurut cerita pemilik kosanku, mereka seolah-olah menutup-nutupi dan berasumsi bahwa aku mimpi atau berhalusinasi saja. Jujur, aku kurang puas mendengar jawaban dari pemilik kosanku itu. Namun akhirnya, kejadian itu aku coba acukan saja. Meskipun ada kalanya gangguan-gangguan semacam itu muncul kembali kepadaku selama aku mendiami kamar kosku itu. Meskipun tak wajar, ya, aku berusaha anggap wajar saja keadaan kamar kosku seperti itu. Sampai masa kosku 1 tahun pun habis. Singkat cerita, ketika masa kosku berakhir, aku memutuskan untuk tidak memperpanjang dan lebih memilih tinggal di rumah uak atau kakak dari ibuku. Namun Putra, teman sekamarku, memilih untuk memperpanjang kembali dengan teman sekamar penggantiku yang bernama Yanto, yang bukan lain Yanto itu juga adalah teman sekelasku di SMA. Ya, mungkin memang demit di kamar itu bersahabat dengan Putra, karena menurutnya tak sekalipun dia diganggu hal-hal aneh apapun. Selepas pulang sekolah, di mana hari terakhir masa kosku habis, aku langsung pulang ke rumah Uwa terlebih dahulu. Izin dan meminta kamar di sana untuk aku tinggal selama aku bersekolah di sini. Aku belum sempat mengemasi pakaianku yang masih ada di lemari kosku. Malam selepas Isya, aku ditemani keponakanku yang kala itu masih berumur 4 tahun pergi ke tempat kos, mengendarai sepeda motor untuk berpamitan kepada pemilik kos dan mengambil pakaianku yang masih berada di lemari kosku itu. Setibanya di halaman rumah kos, aku dikagetkan oleh suara tangis yang tiba-tiba dan sangat keras dari keponakanku. Dan dia merengek minta untuk segera pulang kembali ke rumah uakku itu. Jujur, aku merasa benar-benar aneh. Karena saat perjalanan tadi di motor, keponakanku itu masih bercanda dan ketawa-ketawa saja. Akhirnya, aku bergegas buru-buru ambil pakaianku dan langsung berpamitan kepada pemilik kos dan secepatnya kembali ke rumah uakku. Karena aku masih penasaran, sesaat setelah tiba di rumah Uwa, keponakanku yang masih berumur 4 tahun itu, kutanya, "Kenapa tadi tiba-tiba nangis kenceng banget kayak gitu?" Dan dia bilang, "Atut, ada etan aneh
Mendengar jawaban itu, aku pun merinding sekujur badan. Karena aku yakin penglihatan anak kecil yang masih seumuran keponakanku itu biasanya benar-benar bisa melihat makhluk halus tak kasat mata. Singkat cerita, sudah sekitar 1 minggu aku tinggal di rumah uaku. Dan suatu ketika di sekolah, Putra dan Yanto tidak masuk kelas hari itu. Dan kata teman sekelasku yang lain, Putra dan Yanto izin sakit tidak masuk kelas hari ini. Jadi, selepas pulang sekolah, aku sempatkan untuk mampir menjenguk Putra dan Yanto di tempat kosku yang dulu. Sesampainya di sana, aku merasa heran karena pada saat itu banyak orang yang sedang berkumpul. Dan loh, ternyata Putra baik-baik saja. Karena aku lihat dia sibuk bolak-balik ke sana kemari di kerumunan orang-orang yang ada di kosan mereka. Lalu kupanggil Putra. Ada apa ramai-ramai orang-orang ini? Putra menjawab, dari semalam, Yanto kesurupan. Jujur aku kaget. Karena yang ku tahu, Yanto seorang paskibraka berbadan besar dan kekar di sekolahku. Dan sekarang sedang kesurupan. Lalu datanglah seorang kiai atau ustadz yang sedari tadi kata Putra memang sudah dipanggil oleh pemilik kos untuk membantu menyadarkan menyembuhkan Yanto temanku yang sedang kesurupan itu. Tak lama kemudian, alhamdulillah, akhirnya Yanto sudah mulai sadar. Kemudian aku dan Putra mencoba meminta penjelasan, ngobrol dengan kiai atau ustadz yang menyadarkan Yanto tersebut. Dan kiai itu bilang, tepat di kamar kosku yang kini ditempati oleh Putra dan Yanto, itu adalah sebuah jalur atau jalan dari para makhluk halus untuk menuju ke kerajaannya yang terletak di daerah pemakaman yang memang berada tak jauh dari rumah kosku itu. Dan akhirnya, aku pun menemukan jawaban yang sebenarnya. Walaupun tidak enak untuk diterima, tapi memang itulah kenyataan yang sebenarnya. Gimana teman-teman tadi ceritanya? Apakah dari teman-teman semua pernah mengalami kejadian-kejadian aneh di kosan teman-teman? Teman-teman boleh ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.